Hai kamu, pernah terbayang nggak sih umur kepala dua bermimpi punya mobil mewah, rumah besar, ataupun jalan-jalan kemanapun yang kamu suka? Lantas, bagaimana nih caranya? Gampang kok, semua ya asal ada duitnya. Ya bener sih, cuman masalahnya tabungan kita cukup belum? Oke, kita coba menabung tiap bulan bahkan sampai hemat-hemat cuma makan nasi garam sama kecap. Tapi apakah 5-10 tahun lagi harga-harga barang tersebut bakal sama nih dengan harga barang sekarang? Coba diingat-ingat lagi deh, 10 tahun yang lalu harga sebungkus mie instan kira-kira berapa sih? Harga bakso semangkok berapa? 10 tahun yang lalu, 2011, harga mie instan sebesar 1.000 sampai 2.000 rupiah. Dan sekarang, di tahun 2022, harganya berkisar di antara 2.500 sampai 3.000 rupiah. Sudah naik bahkan hampir 100% ya. Padahal barangnya masih sama dong, cuma beda di desain kemasannya aja malah. Rasa, isi, sama. Nah, kok bisa ya? Nah, ini yang dinamakan dengan inflasi. Harga barang terus naik sehingga nilai nominal makin lama makin menurun. Lantas, apa sih hubungannya dengan tabungan kamu? Berdasarkan data Bank Indonesia, pada Juli 2021, rata-rata suku bunga tabungan bank umumnya sangat rendah, yaitu cuma di sekitar 0,72% per tahun. Padahal, data BPS menunjukkan bahwa inflasi di bulan yang sama itu sebesar 1,52%. Artinya, secara real, keuntungan dari bunga tabungan kita akan selalu tergerus dengan inflasi dong. Selain itu, para pemilik tabungan juga dibebani biaya-biaya administrasi yang lumayan nih, 10.000 per bulan dan biaya ATM sebesar 5.000 per bulan. Total biaya per bulan, ambillah 15.000 per bulan ya. Nah, sebagai ilustrasi, jika masyarakat menabung sebesar 1 juta rupiah deh ya, maka akan mendapatkan bunga sebesar 0,72% atau sekitar 7.200 selama 1 tahun. Sedangkan total biaya administrasi sebesar 15.000 per bulan, maka 180.000 nih per tahun. Nah, otomatis jumlah tabungan kita alih-alih bertambah, malah makin menyusut dong dengan perhitungan sebesar 1 juta rupiah tabungan kita, ditambah 7.200 dari nilai bunga, dikurangi biaya admin dan ATM nih sebesar 180.000 rupiah. Nah, kalau kita mempunyai pendapatan tetap, tetapi masih mengandalkan tabungan, inflasi jelas sebuah bencana. It's a disaster. Jumlah uang yang kita terima dan kita tabung ya relatif tetap, namun harga barangnya tiap tahun, tiap 2 tahun, tiap dekade pasti akan naik. Terus nggak cukup dong buat beli mobil, rumah, atau malah jalan-jalan ke Kapadokia. Salah satu solusi yang bisa kamu pilih untuk melawan inflasi jangka panjang adalah investasi. Investasi mengelola dana supaya menghasilkan keuntungan jangka panjang. Investasi merupakan usaha yang menjanjikan, it's a promising. Why? Pertama, bentuknya yang bermacam-macam nih, mulai dari mendirikan usaha sendiri, membeli properti, menyimpan emas, sampai investasi saham atau reksadana. Investasi di saham atau reksadana bisa mengubah pendapatan linear kita menjadi pendapatan eksponensial. Cukup dengan mengalokasikan pendapatanmu tiap bulan ke instrumen investasi, mulai dari 100.000 rupiah atau bahkan bisa lebih. Nggak susah kan? Soal keuntungan, it's a proven. Terbukti bahwa investasi saham jangka panjang memberikan return yang lebih tinggi dari bunga tabungan, bahkan lebih tinggi dari inflasi itu sendiri. Wow! Kalau kita udah investasi sejak 10 tahun yang lalu untuk melawan inflasi yang tinggi ini, kita pasti udah bisa mewujudkan salah satu keinginan atau rencana kita. Tapi perlu diingat nih, sebelum memulai investasi, pastikan dana darurat, asuransi, dana pendidikan, dana pensiun, atau bahkan dana urgent lainnya sudah sesuai dengan prioritas kamu ya. Nah, usia boleh nih menua seiring berjalan waktu, tapi kemapanan finansial harus selalu menyertaimu.